Masa awal pergerakan nasional. Masa awal pergerakan nasional itu apa sih? Organisasi pergerakan yang dimotori oleh anak-anak muda memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan yang dimotori oleh anak-anak muda memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan itu menandai perubahan pola gerakan dari awalnya banyak melalui perjuangan fisik atau perang beralih menjadi meja-meja perundingan dan juga negosiasi. Seperti diketahui, pada periode awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui organisasi ini, anak-anak muda berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa organisasi pergerakan yang memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memiliki sejarah yang panjang dalam melakukan berbagai aktivitas politik, sosial, dan budaya yang mendukung perjuangan nasional dan membantu membentuk jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa saja perannya? Yang pertama, Budi Utomo. Berdiri Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Ini berasal dari dua bahasa Sanskerta, yang pertama Budi atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa, kesadaran, akal, atau pengadilan. Dan yang kedua adalah Utomo, yang berasal dari kata utama, yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Kata ini juga berarti kebajikan dan kesempurnaan dalam bahasa Jawa. Maka, Budi Utomo kerap diartikan sebagai usaha yang bagus, usaha mulia, bisa juga sebagai usaha murni atau usaha tinggi. Asal-usul Budi Utomo, pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia dan bertemu dengan para pelajar. Ia menyuruhkan gagasan kepada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar di sana. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Suraji mengadakan pertemuan dengan para pelajar Stovia yang lain untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Dr. Sutomo, Suraji Tirtonegoro, Gonto Suwarno, Muhammad Saleh, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno, Muhammad Sulaiman, Raden Angka Projosudirjo, Raden Mas Gumbrek. Pada masa itu, Sutomo menjadi ketua dan Sulaiman Afandi Kartajomena sebagai wakilnya. Berita berdirinya perkumpulan ini tersebar di surat kabar dan menimbulkan gerakan untuk mendirikan cabang di berbagai kota. Kantor-kantor cabang pun didirikan di kota Magelang, Probolinggo, dan juga Yogyakarta. Namun, fenomena ini mengancam status para pendiri perkumpulan tersebut, terutama Sutomo, karena Sutomo dianggap sebagai pemimpin kelompok pemberontakan terhadap Hindia Belanda bersama dengan teman-teman pelajarnya. Atas dasar ini, Sutomo terancam dikeluarkan dari Stovia dan pada Juli 1908, akhirnya Budi Utomo berjumlah 650 orang. Yang kedua ada Indische Partij. Nah, Indische Partij ini adalah sebuah organisasi atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda.
Untuk memahami partai ini lebih lanjut, mari kita bahas pendiri, latar belakang, tujuan, dan perjalanan hingga pembubarannya. Nah, Indonesia Party ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat. Kemudian, sebelumnya, kalian udah pada dengar belum sih sebutan tiga serangkai? Yang sebenarnya merujuk pada trio tokoh pendiri Indonesia Party tadi. Mereka tuh bisa dibilang bestie banget, soalnya mereka benar-benar sepaham soal nasionalisme dan juga impian Indonesia merdeka. Selanjutnya ada Sarekat Dagang Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplor ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertamanya di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam, dan pada tanggal 10 September 1912 berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Cokro Aminoto menghadap Notaris Besar Terquile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Yang keempat ada Sarekat Islam. Nah, latar belakang dari pendirian Sarekat Islam itu bermula dari pengubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam oleh Cokro Aminoto bersama Hasan Ali Suharti di Surabaya pada tahun 1912. Perkembangan Sarekat Islam. Pendiriannya yang bertujuan menggalang dana kerjasama dan memajukan pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Pada perkembangannya, Sarekat Islam tidak terbatas di Jawa saja. Keanggotaannya juga terbuka bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada Januari 1913, Sarekat Islam menegaskan bahwa Sarekat Islam ini bukan sebuah partai politik. Walaupun organisasi ini bersifat keagamaan, namun bukan berarti tidak peka terhadap politik dan perbedaan. Islam diyakini mengakui pluralitas dan mensejahterakan rakyat. Pada perkembangannya, Sarekat Islam menjadi badan hukum pada tahun 1916. Dan pada tahun yang sama, Sarekat Islam membuka sebanyak 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggotanya juga kurang lebih 700.000 orang. Keanggotaannya melonjak hingga 2 juta orang pada tahun 1919. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam mengirimkan wakilnya ke Volkskrad pada tahun 1917. Sarekat Islam mengalami perpecahan pada tahun 1929. Sarekat Islam mendapat pengaruh dari Henk Snevely pada tahun 1913 dan pada tahun 1914 Snevely mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDF di Semarang. Paham yang dibawa oleh ISDF ini memasuki Sarekat Islam yang dipimpin oleh Semaun. Semaun menolak Sarekat Islam mengirim anggotanya ke Volkskrad atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan, pengaruh Semaun semakin besar dan menimbulkan adanya perpecahan. Perpecahan di Sarekat Islam menjadi dua, menghasilkan dua organisasi baru, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini dikarenakan integrasi komunis yang dibawa melalui Semaun dan Darsono ke organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih yang berhaluan kanan diketuai oleh Cokro Aminoto, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dan dipimpin oleh Semaun. Dan yang terakhir ada Muhammadiyah.
Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam non-pemerintah di Indonesia dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah adalah nama gerakan yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai yang dikenal alim, cerdas, dan juga berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwish. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan, pejabat pengadilan Keraton Yogyakarta, dan seorang ulama muslim terpelajar lulusan dari Mekah, mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ada beberapa motif yang melatar belakangi berdirinya gerakan ini. Di antara yang penting adalah keterbelakangan masyarakat muslim, banyaknya muslim yang masih menyukai klinik, dan banyaknya kristenisasi di kawasan penduduk miskin. Ahmad Dahlan yang banyak dipengaruhi oleh reformis Mesir, Muhammad Abduh, menganggap modernisasi dan pemurnian agama dari praktik sinkretis sangat vital dalam reformasi agama. Oleh karena itu, sejak awal Muhammadiyah sangat perhatian dalam memelihara tauhid dan menyempurnakan monoteisme di masyarakat.